Hai semua, kembali lagi di channel aku, Novicial. Di video kali ini aku mau ngebuat tentang pos keuangan lagi, karena memang kebetulan di video sebelumnya aku udah buat tentang budget planner. Jadi di sini aku bakal post uangnya itu kemana aja yang bakal aku masukkan sesuai dengan pos yang udah aku buat. So teman-teman ikutin video aku sampai habis ya. Wah, kalau udah ngitung-ngitung duit kayak gini, rasanya happy banget karena dompet keuangan kembali terisi lagi dengan nominal-nominal yang udah kita tentukan setiap bulannya. Semoga aja sih setiap bulannya kita selalu bisa ninggalin uang yang banyak buat kita bisa sisihin di tabung ya teman-teman. Jadi selain kita bisa alokasi budget sesuai dengan budgetnya, kalau kita bisa meminimalisir itu jauh bakal lebih bahagia banget pastinya ya kan. Nah di sini sambil aku cerita-cerita deh ya teman-teman, karena memang kebetulan kan kalau untuk pos keuangan aku ini aja isinya, jadi mending kita sambil ngobrol ya kan. Teman-teman sering ngerasain gak sih kalau dulu awal-awal ngebuat budgeting sering dapat ejekan-ejekan atau malah dikatain lebay dari orang-orang sekitar kalian? Itu yang aku rasain dulu teman-teman. Jadi awal-awal aku ngebuat budget itu orang-orang sekitarku pada ngatain, ih lebay banget deh, ih pelit banget deh, iya ampun kamu segitu banget, uangnya nanti susah dicari loh, malah kalau jadi malah terlalu perhitungan kayak gitu. Sering banget dengar kata-kata nyinyir seperti itu teman-teman. Memang ya banyak yang bilang kita jangan pelit-pelit soal uang supaya rezeki kita juga ngalir. Nah tapi kan budgeting ini bukan tentang pelit ya, tapi kita mementingkan yang mana prioritas, yang mana nggak prioritas. Kita tetap bisa makan enak kok, kita tetap bisa jalan kok, kita tetap bisa hangout, tapi dengan kapasitas yang sewajarnya, bukan dengan yang berlebihan kayak gitu ya kan. Nah tapi ya aku dinyinyirin kayak gitu ya ketawa-ketawa aja, santai aja, nggak terlalu nganggep, nggak terlalu yang emosional menanggapinya. Tapi aku buktikan dengan pencapaian-pencapaian yang bisa aku capai setelah aku terapin budgeting ini teman-teman. Jadi supaya pada akhirnya mereka itu ya mental sendiri gitu loh. Akhirnya orang-orang yang tidak baik bagi kita itu akan pergi dengan sendirinya tanpa harus kita usir. Istilahnya tuh kayak gitu teman-teman. Malah ada yang malah ngikutin tapi diem-diem kayak gitu, ujuk-ujuk nanya ya kan. Aku mulai dari yang doyan bikin tabungan kecil-kecil, tabungan 2.000, 5.000, kayak dicemooh nabung apa sih kayak gitu ya kan. Tapi alhamdulillah dengan hal sepele, mungkin bagi orang itu terlalu receh, terlalu sepele. Tapi setelah dengan kondisi sekarang, alhamdulillah mereka udah nggak nyinyir lagi, malah pada bertanya, ih pengen banget deh bisa nabung kayak apa caranya kayak gitu ya. Tapi ya aku sih tetap kasih tahu dengan hal-hal yang sewajarnya. Dan kalian mau tahu nggak teman-teman, aku sampai detik ini tidak ada satupun temanku di dunia nyata yang tahu tentang aku bikin YouTube-YouTubean kayak gini. Kenapa? Karena aku menghindari omongan-omongan negatif yang nggak penting, yang malah bikin menjatuhkan semangat kita buat kita bisa berkembang kayak gitu. Karena orang yang kayak gitu bisanya cuma nyinyir teman-teman. Tapi nanti ketika kita bisa tunjukkan dengan hasil yang sudah kita malah kebalik-balik saking emosinya ya kan. Nah itu nanti mereka akan terkesima, terkagum-kagum, malu sendiri akhirnya kayak gitu. Tapi aku sama sekali nggak pernah kasih tahu siapapun tentang aku bikin YouTube. Ayo, kata orang kan orang sekitar bisa jadi support system yang paling baik. No, kalau aku bilang pilih 1-2 orang aja yang memang benar-benar jadi support system terbaik kamu ketika kamu ingin memulai suatu usaha, suatu hal yang ingin menurut kamu ini jauh lebih baik daripada dirimu yang sebelumnya. Diem-diem aja, nggak usah banyak omong, taunya nanti satset, tak-tek, udah ada hasilnya apa yang kelihatan, biar mereka tertampar, terpelanting, terhempas jauh ke sana, supaya mereka akhirnya malu sendiri ya, karena belum tentu ketika kita cerita di awal tentang hal yang ingin kita lakukan, orang-orang sekitar kita, orang-orang teman kita itu bakal memberi support yang setulus-tulusnya, atau malah makan akhirnya di depan kita sok baik, di belakang malah mendoakan yang jelek-jelek. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi baru memulai mau ngebudgeting, kalian nggak usah dengerin apa kata orang yang suka katain orang ngebudget terlalu perhitungan, orang ngebudget terlalu mengada-ngada ya kan, orang mau ngebudget
terlalu pelit buat dirinya sendiri. Padahal nggak usah kalian dengerin deh teman-teman, tutup telinga kalian, kalian fokus aja pada apa yang mau kalian kerjakan ya. Karena selama itu baik menurut kalian, lakukan aja tanpa perlu noleh kiri kanan, noleh depan belakang, dengerin kiri kanan ya. Karena omongan-omongan sekitar itu belum tentu baik semuanya ya teman-teman ya. Jadi makanya kalau ketika yang mau ngebully budget, jangan pantang menyerah, jangan patah semangat, tetap semangat terus buat ngebudget, karena itu bagus banget buat kehidupan finansial kalian yang buat kedepannya itu jauh lebih baik. Memang di awal terasa berat ya, jadi kita ini mau mulai ngebudget aja, ngemulainya itu udah berat, aku yakin pasti berat, apalagi kalau berawal dari orang yang biasa boros, tiba-tiba ngebudget, itu pasti rasanya berat banget. Nah apalagi mesti kita tambahin dengan dengerin omongan sekitar yang nggak penting. Aduh nggak usah, kita kerjakan aja ngebudget kita, biar nanti kita tiba-tiba punya tabungan ratusan juta bahkan miliaran, biar mereka nanti bingung. Mungkin dengan ngebudget aja kita tidak bisa mungkin bikin tabungan kita menjadi miliaran ya. Tapi dengan uang tabungan yang kamu punya sekarang dari hasil kamu ngebudget, kamu bisa buka usaha dan usahamu itu bisa menghasilkan nominal yang fantastik nantinya. Amin ya. Karena kita nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Pada intinya kita berikhtiar yang baik-baik, tidak merugikan orang lain, tidak korupsi ya kan. Jadi insya Allah rezekinya juga bakal baik kembali ke diri kita kayak gitu. Karena nih ya, teman-teman kalian yang mungkin lagi nyinyir, lagi happy-happy, merasa tidak perhitungan pada diri sendiri, kalau memang dia cuma punya gaji UMR, gaji pas-pasan, tapi gaya hidupnya sosialita, yakin deh di balik itu utangnya mungkin banyak, mulai dari utang kartu kredit mungkin, utang pinjol mungkin. Capek banget nggak sih hidup cuma buat ngebayarin utang untuk gaya hidup? Nanti bisa-bisa hidup tapi kayak mati rasanya. Punya penghasilan berapa habis buat bayar hutang cuma demi feed di IG, cuma demi memenuhi kepuasan sesaat, demi cuma dibilang wah padahal kepala pusing. Aduh jangan kayak gitu ya. Mending kita terlihat biasa-biasa aja tapi keuangan kita stabil, kita nggak punya utang, syukur-syukur kita punya simpanan, dana darurat, punya modal untuk buka usaha. Wah itu yang jauh lebih membahagiakan teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin kalau yang nonton di sini kalau udah usianya usia 25 ke atas atau 30 ke atas, pasti insya Allah sih aku yakin udah melek banget tentang finansial kayak gitu, udah nggak lagi pengen ikut-ikutan ini dan itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin usianya masih muda, yuk kalian mending terapin dari sekarang, stop ngikutin gaya hidup orang-orang, karena orang-orang itu punya porsinya masing-masing teman-teman. Jadi mending hidup sesuai dengan kemampuan kita. Lebih baik keuangan kita yang stabil daripada kita ikut ini itu tapi keuangan gak stabil, itu pusingnya nanti jangka panjang. Nah ini gak kerasa nih, ternyata udah selesai nih. Aku pisah-pisahin uangku sesuai dengan posnya masing-masing. Semuanya udah lengkap sesuai pos yang udah aku tulis, sampai sinking fund dan juga tabungan juga udah lengkap. Teman-teman juga semangat ya buat ngebudgetingnya. Jangan pernah putus, jangan pernah patah semangat, karena akan yakin kalian bakal bahagia nanti selanjutnya.